Sering dengar berita data pelanggan bocor, data Bank BSI bocor, lalu hacker jual data paspor, IndiHome bocor, KTP bocor. Terus kenapa rupanya? Ya, kenapa lu dan gua harus pusing kan? Kita kan nggak mati kalau orang tahu data kita, iya kan? Gitu dalam pikiran lu. Nah, itu dia pola pikir orang dungu karena lu nggak mikir betapa berbahayanya data bocor itu sama lu dan keluarga lu. Gua ngomong gini karena gua muak sama orang yang nggak peduli dengan datanya. Jujur, gue emosi sama pemerintah kita, terutama sama BUMN saat ini, karena data gue nggak ada harganya sama sekali di Indonesia ini. Terutama saat data Bank BSI bocor ya. Menteri BUMN kita, Erick Thohir, ngomongnya begini. Yang gue kagumi itu bisa ngomong gini, itu kan bisa aja cuma screenshot. Terus, 1 bulan berikutnya, data IndiHome bocor jutaan. Lalu sekarang ini paspor bocor jutaan lagi. Sedangkan gua sendiri udah lihat jutaan data itu beneran ada. Tinggal gua baca di internet. Mau linknya, Pak? Biar gua kasih tahu supaya Bapak tahu itu bukan screenshot. Mana tahu nama Bapak ada di dalamnya. Iya nggak? Yuk, gua ajak lu mikir ya. Bahkan untuk dirimu yang nggak ada uang di bank, kenapa bahaya? Gini, data yang bocor itu biasanya mengandung info sensitif. Contohnya gini, pernah nggak kamu nelpon operator bank atau kartu kredit? Misalnya gini, "Hello Mr. Bird, kita bisa tanya beberapa hal seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor KTP, nama ibu kandungmu, alamat email, dan nomor HP-mu." Nah, kalau itu bocor gimana? Pentingnya di mana, ya kan? Mikir bro, misalnya gua penipu dan gua punya data lu. Misalnya gua mau nih jahat sama lu ya. Jadi gua tinggal telepon bank, gua pura-pura jadi lu dan gua bilang, "HP gua kena copet." Gua bilang, "Nonaktifkan semua kartu kredit dan ATM gua." Dan ditanyakan semua data tadi dari nama lu sama emak lu yang tinggal di mana. Ya gua tinggal jawab aja dan berhasillah gua yakinkan operator bank itu. Gua tutup semua kartu lu, internet banking lu. Nah, lu gimana? Repot kan? Lalu gue telepon lagi, ganti alamat dan gue buat alamat palsu dan kirim kartu kredit lu ke alamat gue yang baru. Ke rumah penipu misalnya. Gue bisa pakai kartu lu. Nah, lu ngomong kan, nomor HP-nya lu nggak ada, nggak bisa aktifkan kan. Nah, gue telepon operator nih bro ya, ditanya lagi nama emak lu di mana, tinggal di mana dan sebagainya. Dan gue jawab aja, "Tolong nonaktifkan nomor HP gue karena gue dicopet." Gimana? Nah, gimana menurutmu? Mereka mau nonaktifkan tidak? Nah, misalnya data kartu kredit lu bocor, lengkap semuanya di sama gua nih. Gua bisa pakai kartu kredit lu nggak? Nah, lu jawab kan, harus pakai OTP kan, lu nggak ada OTP-nya. Nah, gua kasih tau sama lu ya, ada kartu kredit yang bisa dipakai tanpa OTP, bro. Ada website yang nggak perlu OTP. Lu coba baca website ini. Contoh lain, kartu kakak bocor. Ya, gua bisa ngaku-ngaku jadi saudara lu. Gua bisa daftar SIM card pakai nama lu. Dan gua bisa daftar pinjol, ya kan? Kalau gue udah punya data lengkap lu, ada kemungkinan gue bisa reset email lu. Kalau email lu gue jebol, tinggal gue reset password internet banking lu. Gue bisa nipu pakai Instagram lu, Facebook lu, TikTok lu, bahkan Instagram thread yang saat ini lagi heboh tuh. Jujur emang gak semudah itu, tapi bisa dan ada kemungkinan bisa terjadi. Lanjut, coba lu pikir, pernah gak dapat iklan judi di HP lu? Dia dapat nomor lu dari mana bro? Data yang bocor tadi. 2 tahun lalu banyak orang nggak pernah minjam pinjol, tiba-tiba ditagih oleh pinjol ilegal. Dari mana? Ya data yang bocor tadi. Bahkan pinjol legal yang terdaftar di OJK sekalipun banyak data yang bocor dan mereka harus bayar. Kalau kamu nggak mau bayar, namamu jelek di BI Checking. Kalau namamu jelek di BI Checking, kamu mau minjam uang beneran ke depannya, kamu nggak bisa, kamu harus bayar utangmu yang masuk ke kantong penipu tadi. Udah selesai? Belum. Pernah nggak dengan penipuan asuransi? Jual data pelanggan supaya agennya dapat duit. Lu masuk asuransi, bayar ke asuransi, uangnya masuk ke kantong penipu tersebut karena jual datamu. Kurang ngeri lagi? Nah, ini gua kasih tahu pelan-pelan ya. Lu pernah lihat nggak orang bunuh-bunuhan karena lapar? Karena nggak ada uang beli makanan. Orang itu bisa lebih rendah dari binatang kalau lagi lapar. Bisa membunuh karena 100 ribuan. Nah, lu mikir kalau nasabah BSI prioritas yang jebol itu uangnya ada miliaran. Gua ada, bro. Nah, nama prioritas itu. Lu mikir, bro, penjahat yang tadinya nggak tahu alamat dia, nggak tahu uangnya, dia bisa tidur tenang. Sekarang gimana setelah penjahat itu tahu ini orangnya dan tahu di mana alamatnya? Kalau penipu tahu alamat dia di mana, orang itu jadi target hidup, bisa didatangi malam-malam. Kalau penjahatnya lebih pintar, kalau ada anak gadisnya bisa diculik dan diancam. Kalau nggak ditransfer uang bisa diperkosa. Lu pernah mikir nggak sedalam itu? Dan menterinya cuma ngomong, itu bisa aja screenshot.
Kalau lu kena tipu, lu lapor polisi, mereka ada gerak nggak? Lu lapor menteri itu, dia mau ganti nggak? Dan kalau dia pasti ngomongnya, jaga datamu baik-baik. Banknya mau ganti uangmu nggak kalau uangmu kena tipu? Kalau lu kena tipu, padahal data tersebut keluar dari bank itu sendiri. Mikir. Bentar lagi pemilu. Data lu akan dijual besar-besaran untuk bahan politik. Akhirnya lu dijual, bro. Saat gua buat video ini, ya, gua sarankan untuk pindah bank aja karena gua care dan sayang sama lu. Tapi gua dihujat dan gua dibilang kafir, benci Islam lah, Yahudi lah. Gua Kristen emang. Tapi paman gua itu banyak yang Islam. Lu bilang gua Cina. Tapi gua mungkin lebih Indonesia dan punya hati dan cinta Indonesia ini lebih dari lu yang ngomong gua itu kafir. Nah, itu dia hanya beberapa dari puluhan jenis penipuan kriminal lainnya. Dan gua harus batasi info ini karena gua nggak mau kasih ide ke penjahat tersebut dari ucapan gua ya. Bisa penipuan A, penipuan B, penipuan C gitu loh. Nah, gua mau kasih tahu. Negara lain ada nggak datanya bocor? Ada, banyak, hampir setiap negara datanya pernah bocor. Tapi nggak seperti kita yang tiap minggu datanya bocor. Lalu di negara tersebut ya, kalau ada data bocor, pemerintahnya itu harus ganti rugi kepada orang-orang yang kena datanya bocor tersebut. Nggak seperti Indonesia. Cuma screenshot. Negara Indonesia ini jadi satu negara terburuk di dunia soal data. Kita itu nomor 6 di dunia untuk negara penipuan. Dan negara kita itu dianggap negara open source untuk data. Gua rasa itu aja dulu everybody yang bisa gua sampaikan. Gua minta maaf beneran kalau ada ucapan gua yang kasar dan nyinggung perasaan kalian. Itu karena gua sayang kalian dan negara ini. Gua rasa itu aja dulu. Sehat terus Indonesiaku. I love you all. See you again in my next video. Mr. Bird sign out. Bye-bye.